caranya, Jeng. Lebih baik Aldi dan Karin nggak usah rujuk aja. Ternyata kamu lebih milih jadi seorang pelayan daripada seorang penyanyi. Sementara kamu tahu sendiri kan, peluang untuk kamu tuh terbuka lebar untuk menjadi seorang penyanyi besar. Aku harus omongin ke kamu, Mas. Karina ternyata udah punya suami. Kira-kira tahu nama artis itu siapa? Dan dia tinggal di mana ya, Pak? Star Entertainment. Apa kami boleh minta alamatnya? Biar nanti kami datang ke rumahnya. Bisa aja, Pak, tapi percuma. Soalnya terakhir kali kami datang ke rumahnya, tetangganya bilang dia sudah tidak ada di rumahnya. Rasain. Memangnya gampang apa mau menggagalkan semua rencana kita? Hah? Sampai kiamat pun mereka nggak akan mendapatkan di mana si Dian itu berada. Bener, Mah. Tapi kita juga harus tetap waspada, Mah. Karena kalau si gembel sialan itu bikin onar lagi, kita harus ngeluarin uang lebih banyak lagi, Mah, buat dia. Iya, kamu betul, Karin. Makanya kita harus secepatnya menjalankan rencana kita selanjutnya. Tapi kita harus lebih hati-hati. Karena rencana kita ini tinggal sedikit lagi. Jangan sampai gagal. Kalau ini gagal, semuanya akan jadi berantakan. Masuk. Permisi, Pak. Bagus, bagus. Kemana saja kamu seharian ini? Nggak masuk kok nggak izin, hah? Saya minta maaf, Pak. Saya ada keperluan yang sangat penting. Penting, penting. Kamu kira kerja di sini juga tidak penting, hah? Jangan karena selama ini saya baik sama kamu, terus kamu bisa seenaknya. Dengar, Lis. Kalau kamu mengulangi lagi atau ngelakuin hal-hal kesalahan lainnya, saya tidak akan segan-segan memecat kamu. Iya, Pak. Lo udah? Ya lo semuanya udah on time? Kita sayang-sayang, kita senang-senang, kekasih yang paling aku cinta. Kita sayang-sayang, kita manja-manja, kekasih yang paling aku cinta. Jangan biarkan dia merana karena kesepian. Berikan dia kehangatan dengan kecupan. Bibir diberi kecupan. Lis, mau jadi panggung nggak? Suara kamu bagus loh.
Ya, hitung-hitung bantu kita latihan. Ya nggak teman-teman? Iya. Yuk. Ayo. Kamu kan bagus. Beraninya lo nyanyi di sini? Sadar dong lo, lu tuh cuma pelayan di sini. Jangan pernah ngimpi ya untuk ngambil tempat gue. Ngerti lo? Lu sekarang ikut gue ke ruangan Pak Manajer biar lo dipecat sekarang. Nih pegang nih. Ayo ikut gue sekarang. Siap, Pak. Udah apa ini? Dia senaknya aja nyanyi di panggung bareng anak-anak, Pak. Apa peraturannya seperti itu, Pak? Kalau emang kayak gitu, saya lebih baik berhenti aja, Pak. Tunggu. Apa benar yang diucapkan sama dia, Lis? Maaf, Pak. Saya cuma... Jadi benar? Lilis. Baru saja 15 menit saya bilang sama kamu untuk jangan bikin kesalahan. Sekarang kamu malah bikin ulah. Dengar, Lis. Batas toleransi saya sudah cukup. Sekarang kamu pergi dari sini. Saya minta maaf, Pak. Saya mohon, jangan pecat saya, Pak. Saya janji gak akan mengulangi ini lagi, Pak. Pergi dari sini, cepat! Lis, saya minta maaf ya atas ucapan saya tadi. Saya benar-benar hilap, Lis. Kamu kembali kerja ya, saya nggak jadi pecat kamu. Beneran, Pak? Iya, tapi ingat, kamu kerja yang benar ya. Mar, kamu tahu nggak, Mar? Kenapa Pak Manajer jadi berubah ya, Mar? Itu karena kafe kita butuh kamu, Lis. Maksud kamu? Tadi aku lewat ruang manajer, tanpa sengaja aku dengar kalau ada orang kaya yang ingin mengadakan pesta di rumahnya. Orang kaya itu minta kafe ini yang untuk menyediakan makanannya. Tapi dia minta kamu ikut dalam tim ini. Tapi kenapa? Ya mungkin dia merasa puas dengan cara kerja kamu. Mar, apapun itu, aku hanya bisa mengucapkan terima kasih sama orang itu. Gara-gara dia, aku nggak jadi kehilangan pekerjaan aku. Makasih ya, Mas.
orang terkenal dan semua orang penting, Ma. Kita harus datang ya, Ma. Loh, Mama kenapa sih? Santi, Mama malu dong kalau sampai orang-orang tanya Aldi sama Karen gimana. Mama harus jawab apa? Oh ya, Ma. Gimana kalau Mama bujuk Karin? Nanti kan kalau Karin mau ikut, pasti semua orang nggak bakal nanya yang macem-macem, Ma. Ya kan, Ma? Iya juga sih. Tapi masalahnya, Jeng Trisa mana kasih Karin pergi? Iya sih, Ma. Tapi Mama jangan nyerah gitu dong kalau belum dicoba. Mendingan sekarang Mama ke rumahnya Tante Trisa. Ngomong deh baik-baik. Oke, Ma? Enggak, Jeng. Saya nggak mengizinkan Karin pergi sama Jeng untuk ke pesta itu. Setelah apa yang telah Jeng dan keluarga Jeng lakukan pada diri Karin. Tolong deh, Jeng. Jangan ungkit-ungkit lagi masalah ini. Saya kan sudah minta maaf. Tolong izinkan Karin saya bawa pulang. Apa Jeng Trisa lupa kalau kita ini sudah berteman lama sekali? Itu dulu. Sekarang sudah nggak lagi. Ingat ya, saya juga nggak akan segan-segan bilang sama ibu-ibu yang lainnya tentang ini. Jangan lakukan itu. Demi masa depan anak kita. Semua bisa kita bicarakan baik-baik. Dan kalau Jeng khawatir tentang masa depan Karin, saya jamin Karin akan mendapatkan apa saja yang dia mau. Dan Aldi tidak akan pernah meninggalkan Karin. Jeng Sari bisa aja bilang begitu. Tapi bagaimana kalau Aldi tetap ngotot menceraikan Karin dan membuat Karin terlantar? Sementara saya itu nggak ada di sini. Apa yang akan Jeng lakukan? Sekarang begini aja deh, Jeng. Saya akan membagi sebagian harta saya untuk Karin. Kalau sudah tiba waktunya, saya akan membuat surat pengesahan yang isinya saya akan membagi sebagian harta untuk Karin sehingga nasib Karin tidak terlunta-lunta. Bagaimana? Apa Jeng puas? Gimana? Kalian udah nemuin Dian Rasyanti? Enggak, Lis. Dia udah nggak tinggal di situ lagi. Sekarang gimana, Kang? Apa yang harus kita lakuin? Ida, cuma dia yang bisa mengungkapkan kebohongan Karina. Kamu tenang aja, Lis. Akang dan Ida sempet dapetin rumahnya Dian di kampung. Akang janji, Akang akan nemuin dia. Ngapain kamu kesini? Ngapain, Lis? Ini rumah saya. Oh, ini pasti ulah kamu kan? Kamu pasti mengatur ini semua kan? Apa sih mau kamu? Saya cuma memastikan kalau kamu nggak jauh-jauh dari saya. Suatu saat nanti saya pasti bakal tahu berapa harga kamu. Lis. Kamu nggak mau terima kasih sama saya. Saya yang bikin kamu tidak dipecat dari kafe itu, tahu?
kasih kalau Anda dan keluarga berkenan datang malam ini. Silakan. Makasih. Mawar merah ini untuk siapa lagi? Cinta suci ini hanya kau. Ayo sayang. Teganya dirimu hianati aku, teganya dirimu sakiti hatiku, cinta dan pengorbananku. Teganya dirimu sakiti hatiku, cinta dan Lilis, Aduh. Kamu nggak apa-apa? Nggak, aku nggak apa-apa kok. sakiti hatiku, cinta dan pengorbananku, kau balas dengan hianat, cinta dan pengorbananku, kau balas dengan dusta, hancurnya hatiku, bahagia pun sirna. Lilis, Mas Aldi. Aldi, ngapain sih kamu? Ambilkan minum untuk saya. Ayo. Dan antar ke depan. Aldi, ayo. Mama kenalin sama kolega Mama yuk. Jeng, lihat ya pelayan itu. Itu manis ya, terus gesit. Kayaknya ramah banget di antara para tamu. Ya kan? Jeng itu jangan sampai tertipu dengan sikap manis dan keramahannya. Justru Jeng harus hati-hati karena dia mengincar harta kita. Masa sih? Masa saya bohong? Kalau bisa, Jeng harus awasi putra Jeng. Jangan sampai terpikat dengan gadis macam dia. Liz. Jadi ini sebabnya kamu minta aku untuk jadi pelayan kamu di sini. Dengan mengundang mereka, kamu ingin mempermalukan aku, iya kan? Bukan itu, Liz. Justru kebalikannya. Saya ingin kamu tahu siapa mereka sebenarnya. Mereka semua itu telah menjual diri. Termasuk laki-laki yang kamu cintai. Mereka semua menjual diri demi kehormatan dan nama baik. Seperti kamu lihat sendiri tadi kan? Dia pura-pura nggak kenal sama kamu. Karena dia tidak mau kalau kehormatan dan nama baiknya sampai hancur. Fazri, kamu ngapain di sini? Ayo. Mawar merah ini. Pelayan. Tunggu.
Tip buat kamu. Ambil. Terima kasih. Satu lagi. Soal waktu itu, kamu memang benar, Lis. Aku memang menikah sama Rudy. Dan apa yang aku lakuin semuanya sama Rudy, aku juga akan lakuin itu semua sama Aldi. Tapi sayang sekali, Lilis. Kamu belum bisa membuktikan itu semua. Dan satu lagi ya aku ingetin, kalau kamu masih coba-coba ingin menghentikan aku akan ngelakuin hal yang lebih besar lagi sama kamu. Tapi kalau kamu ngotot masih ingin sama Aldi, ya tenang aja. Sebentar lagi aku nggak butuh dia lagi. Dan aku akan kasih Aldi ke kamu. Ngerti? Karin, kamu juga harus tahu. Mungkin saat ini kamu bisa lolos. Tapi kamu harus tahu, kebenaran pasti akan menang. Sayang sekali. Semuanya sudah terlambat. Kamu paham? Ini buat kamu. Terima kasih, Pak. Ya ini. Gaji kamu tuh nggak mampu untuk menggantinya. Tahu kamu? Maaf, Bu. Saya nggak sengaja. Maaf. Sekarang pergi dari rumah saya. Pergi! Nah, ini silakan Ibu baca. Saya sudah susun secermat mungkin. Tidak ada pasal-pasal dalam perjanjian ini yang bisa dimentahkan. Sedikit saja Aldi memberikan alasan untuk bercerai, seluruh harta akan jatuh ke tangan Karina. Pak Fajri, terima kasih atas tip yang Bapak berikan semalam. Tapi saya kembalikan semuanya beserta tip yang saya dapatkan dari tamu-tamu yang lain. Semoga bisa mengganti kerugian piring pecah yang nggak sengaja saya pecahin, Pak. Lilis. Kurang ajar kamu, Lis. Kamu terlalu egois. Lihat saja nanti, saya akan mendapatkan kamu. Lis, Kang Yusuf nih, kamu bisa keluar sebentar nggak? Iya, Akang tunggu di belakang ya. Akang, secepatnya kita harus ketemu sama Mas Aldi. Iya, Aldi pasti ada di kantornya kok. Kita langsung ke sana aja. Yuk. Jeng Sari, untuk sekali ini saya bisa percaya sama Jeng. Itu pun juga karena persahabatan kita yang sudah lama. Saya sudah persiapkan surat perjanjian yang kita pernah bicarakan dulu, Jeng.
Dan kalau Aldi sampai membuat kesalahan sehingga membuat perceraian dengan Karin, maka seluruh harta yang Jeng miliki itu akan jatuh ke tangannya Karin. Jadi lebih baik sekarang Jeng baca dulu dan pikirkan dulu masing-masing. Dan jangan terburu-buru. Mama nggak perlu ngelakuin ini. Mama ngapain sih ngelakuin ini semua? Kenapa sih yang dalam otak Mama tuh adanya uang dan uang melulu, Ma? Karin, Mama melakukan semua ini demi masa depan kamu, sayang. Sekarang boleh aja kamu marah-marah dan benci sama Mama. Tapi ingat ya, sekali waktu nanti kamu akan membenarkan semua yang Mama lakukan ini buat kamu. Tapi, Ma, Karin cinta sama Aldi, Ma. Karin juga sayang sama keluarganya Aldi. Kayaknya kita nggak perlu deh, Ma, ngelakuin hal-hal seperti ini. Sudah, Karin. Semua ini cuma soal kecil. Biar mamamu nggak khawatir soal nasib kamu. Mana pulpennya? Jadi benar kamu bukan dokter? Maafin saya. Karin ada mamanya membayar saya untuk pura-pura jadi dokter. Karina sebenarnya tidak hamil dan aborsi itu nggak pernah terjadi. Mereka sudah menipu kamu dan keluarga kamu. Alif! Tenang dong, Mas. Bukan waktunya kamu marah-marah sama dia lagi. Sebaiknya kamu pulang. Kamu ceritakan semua ini ke Mama. Mumpung semuanya belum terlambat, Mas. Iya, Di. Biar aku sama Lilis yang ngurus perempuan ini. Kalau perlu kita laporin aja ke polisi. Jangan. Tolong jangan laporin saya ke polisi. Saya akan melakukan apa saja yang kalian suruh. Tapi tolong jangan masukkan saya ke penjara, jangan. Karin? Kamu, Di. Mamah kamu yang bawa aku ke sini. Mama apaan sih? Ngajak-ngajak Karin pulang sini? Karena Karin adalah istri kamu yang sah. Tapi dia sudah ngebohongin kita, Ma. Mama kan sudah bilang, jangan percaya semua omongan Lilis. Perempuan kampung itu. Aldi baru aja ketemu sama dokter Dian. Dokter pribadinya Karin. Mama ingat kan siapa dia? Dan Mama tahu nggak sebenarnya siapa dia? Dia bukan dokter. Tapi dia tuh artis sinetron murahan yang dibayar sama Karin dan mamanya Karin. Untuk berpura-pura jadi dokter. Dan Mama tahu nggak? Semua yang diceritain Lilis itu semuanya benar. Karin sudah pernah menikah, Ma, dengan orang yang namanya Rudy. Orang yang kita temuin waktu itu di hotel. Karin mengaku dia dihamili oleh Rudy. Sampai akhirnya mereka menikah. Tapi habis itu, Karin berbuat ulah. Dan Rudy seolah-olah mendorong dia dari tangga sampai jatuh. Dan akhirnya keguguran. Dan setelah itu, Karin dan mamanya Karin berusaha untuk membuat malu Rudy dan keluarganya, Ma. Apa yang mereka lakukan ke Rudy, itu sama persis dengan apa yang mereka lakukan ke kita, Ma. Mereka ngerjain kita, Ma. Mereka lakuin ini semua cuma untuk mendapatkan harta dari kita, Ma.
Kenapa, Ma? Semuanya habis. Semuanya habis, tidak tersisa lagi. Habis? Apanya yang habis, Ma? Mama menandatangani surat perjanjian dengan mamanya Karin. Kalau kamu sampai menceraikan Karin, maka semua harta akan jatuh ke tangan Karin sebagai tunjangan hidupnya, Aldi. Mama sadar nggak sih apa yang Mama lakuin? Mama nggak tahu kenapa Jeng Trisa jadi jahat begini dan tega berbuat sama kita. Aldi, sekarang semua ada di tangan kamu. Jangan sampai Karina sadar kalau kamu sudah tahu semuanya. Kita harus bertahan di rumah ini sampai kita punya rencana untuk berubah keadaan ini. Kita harus diam dulu. Bikin supaya Karina percaya kalau kita tidak tahu semua kejahatannya. Enggak, Ma. Adi nggak mau tinggal sama mereka lagi. Shh, Aldi, jangan bicara keras-keras. Nanti Karina dengar. Dan dia punya alasan untuk menceraikan kamu. Kak Lili sekarang bahagia sekali, senang sekali. Karena mulai sekarang kita akan kembali seperti dulu lagi. Tahu nggak sih, kalau Mas Aldi udah tahu kalau si Karina perempuan yang dia nikahin itu jahat. Wah, berarti Kak Aldi bakal ninggalin perempuan itu dong dan balik lagi sama Kak Lilis. Insya Allah. Yang pasti, Kak Lilis hanya bisa kasih tahu ke kalian. Jangan pernah menyembunyikan kejahatan. Karena segala sesuatu kejahatan yang disembunyikan itu pada akhirnya akan terungkap juga. Gitu sayang. Pokoknya kalian saat ini lagi benar-benar happy dan bahagia sekali. Mas Aldi.
Sini dong. Kamu ngapain sih berdiri aja di situ? Sini dong, Di, ngomong sama akunya. Gimana pun juga kan aku masih istri kamu yang sah. Iya, Di, aku ngerti. Gimana pun juga, kamu gak akan pernah bisa mencintai aku seperti kamu mencintai Lilis. Kamu kan menikahi aku juga semata-mata karena bayi yang ada di dalam kandunganku ini kan, yang sekarang udah gak ada lagi. Di, tunggu dulu dong. Aku janji deh sama kamu kalau aku bakal bikin kamu bahagia. Aku juga udah janji Di sama mama kamu supaya kita menjaga rumah tangga kita dengan baik. Kamu mau ya, Di? Ngulang semuanya dari awal lagi? Oh ya, aku punya ide. Gimana kalau malam ini kita makan berdua di kafe? Mau nggak? Mau ya, Di? Kamu jawab dong, jangan diam aja kayak gitu. Ya, Aldi pasti mau pergi. Kamu nggak usah khawatir. Lagi pula, kenapa Aldi jadi nggak mau? Ini kan hari yang membahagiakan kalian. Ya udah kalau gitu. Karin ganti baju dulu ya, Ma. Halo? Gimana, Ma? Udah tahu belum Lilis kerja di kafe apa? Udah dong, sayang. Kamu tenang aja. Sebentar lagi Mama SMS-in alamatnya, ya? Kalau gitu, Mah, malam ini juga aku akan ajak Aldi ke kafe itu. Aku pengen lihat gimana reaksinya Aldi ketemu sama Lilis. Aku pengen terus manas-manasin, Mah, gimana dua orang itu. Supaya aku sama Aldi cepet-cepet cerai. Dan kita cepat menikmati harta kekayaannya Aldi. Ya kan, Mah? Bagus. Kamu memang anak Mama yang cerdas, sayang. Hei, mau sampai kapan kamu berdiri di sini? Ada tamu datang bukannya dilayani malah diliatin. Cepat layani sana. Iya. Cepat. Selamat malam, Pak, Bu. Silakan, mau pesan apa? Jadi ini sebabnya Karin ngotot mengajak aku makan malam di luar. Dasar perempuan jahat. Mau pesen apa, sayang? Tolong ya, saya pesan yang ini. Hei, kenapa kamu bengong aja? Kamu nggak dengar kalau ibu mertua saya lagi pesan? Saya akan minta orang lain untuk melayani Bapak dan Ibu. Kenapa Mas Aldi masih sama Karin?
Kenapa Mas Aldi nggak ninggalin dia? Aku harus cari tahu. Aku harus tanya sama Mas Aldi. Halo? Halo, Mas Aldi. Mas, apa sih maunya kamu tuh apa sih? Kok kamu masih sama Karina? Aldi, siapa sih yang telepon? Dari kantor, Ma. Bentar ya. Sebentar ya. Bentar, Liz. Liz, dengerin dulu dong penjelasan dari aku. Ada sesuatu yang terjadi, Liz. Sesuatu yang terjadi itu apa? Kamu ceritain ke aku, Mas. Kamu kan udah tahu kalau Karina itu jahat. Tapi kok kamu masih sama Karina sih, Mas? Karena Karina masih istrinya yang sah. Itu sebabnya dia bersama Karina dan tidak pernah meninggalkannya. Sekarang kamu dengar baik-baik. Jauhi anak saya dan jangan pernah ganggu rumah tangganya lagi. Karena dia sangat bahagia dengan pernikahannya. Dasar perempuan perusak rumah tangga orang. Kamu ngapain lagi sih? Kok nggak mau denger Mama? Mama kan sudah bilang, jangan sampai Karina punya satu alasan apapun sampai bisa menceraikan kamu. Kamu harus bisa melupakan Lilis. Ngerti?